Shalom saudara-saudari terkasih, kita bertemu kembali dalam renungan harian Seminari Tinggi Angin Mamiri. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Jika kita membaca bacaan Injil dari kitab suci, kita akan melihat dua judul besar. Ayat 30 sampai 32 itu membahas tentang pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Dalam Injil Markus sendiri ada 3 kali Yesus menyampaikan pemberitahuan tentang penderitaannya kepada para muridnya. Namun para murid sendiri tidak bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus. Nanti para murid akan mengerti setelah Yesus wafat, bangkit dan naik ke surga. Saudara-saudari terkasih, seringkali dalam hidup ini kita tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan inginkan dari diri kita, dan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Namun, tak jarang juga Tuhan menyapa kita melalui saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Namun sulit kita pahami karena keterbatasan kita sebagai manusia, sehingga tak jarang pula kita jatuh dan merasa Tuhan tidak menolong kita. Tuhan senantiasa ada dalam diri kita dan juga ada dalam diri saudara-saudari kita. Kita hanya membutuhkan penyadaran akan diri kita hanya membutuhkan pembukaan hati kita kepada Tuhan agar kita dapat mengerti apa yang dimau oleh Tuhan pada diri kita. Lalu saudara-saudari yang terkasih, ayat 33 sampai 37 itu berkisah tentang para murid yang berdebat siapa yang terbesar di antara mereka. Menurut saya hal ini sedikit memalukan karena para murid sendiri adalah orang-orang yang terpilih dari Yesus sendiri, tetapi bagaimana bisa mereka berdebat siapa yang terbesar di antara mereka? Namun menarik sekali bagaimana Yesus menegur para muridnya. Yesus membuat gerakan dramatis dengan memangku anak kecil untuk menunjukkan siapa yang terbesar di antara mereka. Bagi kita orang dewasa, anak kecil tidak memiliki kedudukan atau status sosial dalam kehidupan kita. Tanda petik, anak tangga paling bawah. Atau mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering memandang anak kecil sebagai hal yang remeh, kita sering memandang anak kecil sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Namun anak kecil inilah yang menjadi perumpamaan Yesus. Lalu apa yang ingin disampaikan Yesus kepada kita melalui sabdanya? Hendaklah kita merendah seperti anak kecil. Janganlah karena status sosial yang kita miliki, kita dapat mengangkat tinggi wajah kita di hadapan saudara-saudari kita yang lain. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang senantiasa merendah hati, senantiasa terbuka untuk sesama kita, senantiasa mau menolong sesama kita, agar kita dapat dijuluki sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, mengakhiri renungan saya pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa membuka hati kita terhadap kehendak Tuhan, agar kita dapat mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan dari diri kita, supaya kita dapat dijuluki sebagai murid Kristus yang sejati. Lalu yang kedua, marilah kita senantiasa merendah di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan sendiri bersabda, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Tuhan menginginkan kita tidak berlomba-lomba untuk mencapai status sosial yang besar, tetapi Tuhan menginginkan kita agar kita menjadi pelayan dari semua orang. Semoga demikian.